pria itu tiba-tiba dicengkeram kuat oleh sosok yang muncul tiba-tiba di depannya. Sosok yang sebelumnya berniat membunuhnya itu kini mengeluarkan suara serak. Ia berusaha keras untuk melepaskan diri dari cengkeraman tangan yang kuat itu. Melihat usahanya, sosok tersebut hanya mendorongnya dengan lembut, dan tubuh pria itu langsung terlempar ke belakang. Ia menghantam tanah dengan keras di kejauhan. Pada saat yang bersamaan, 3 orang lainnya juga melihat sosok yang muncul dengan ekspresi penuh kebencian itu. Ketika mereka melihat bahwa orang yang datang adalah seorang pemuda, rasa keterkejutan dan penghinaan tercermin jelas di wajah mereka. Saat itulah pemuda yang sebelumnya terluka parah oleh mereka akhirnya melihat wajah orang yang datang. Begitu melihat wajah yang begitu mendalam dalam ingatannya, ia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Xiaoyan, ternyata kamu. Hahaha, aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Qinyan." Xiaoyan tersenyum hangat. Orang di depannya adalah Qinyan, orang nomor 1 di antara generasi muda lembah api terbakar. Mereka pernah bertemu di wilayah selatan beberapa waktu yang lalu. Setelah pertempuran sengit saat itu, Qinyan meninggalkan lembah api terbakar untuk menjelajahi benua. Tak pernah ia sangka mereka akan bertemu lagi di dataran api mengalir. Sungguh sebuah kebetulan yang luar biasa. Setelah aku dikalahkan olehmu, aku benar-benar merenung, berdiskusi dengan guru, dan aku pun memutuskan untuk meninggalkan lembah dan berlatih. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar tentang sisa-sisa api bayan dan aku memutuskan untuk mencarinya. Namun aku tidak menyangka bahwa aku tak hanya satu-satunya. Ternyata ada lagi yang datang untuk menemui ajalnya. Karena kalian sudah bertemu, maka lelaki tua itu dan yang lainnya dengan berat hati akan mengantar kalian semua. Sebelum Qinyan selesai berbicara, salah satu dari 3 orang yang tersisa membuka mulutnya dan menyela. Sementara itu, pria yang sempat dilempar oleh Xiaoyan berdiri kembali meski dengan wajah pucat dan tangan kanan yang hampir berhenti berdarah. "Berisik!" Xiaoyan mengerutkan kening dan perlahan berbalik menghadapi 4 orang di depannya. Qinyan yang ada di sampingnya ingin mengingatkan, namun melihat sikap Xiaoyan yang tak gentar dan mengingat pertempuran mereka sebelumnya, dia menyadari bahwa keempat orang itu mungkin bukan tandingan Xiaoyan. "Nak, kamu punya nyali, tapi kamu akan segera tahu akibat dari sikapmu ini." Tetua yang berbicara itu mendengus dingin. Tangannya bergerak cepat dan membentuk cakar raksasa. Energi spiritual mengalir dari telapak tangannya saat tubuhnya melesat maju. Tiba-tiba ia sudah berdiri di depan Xiaoyan dan siap mencengkeram wajah pemuda itu. Namun sebelum cakar itu menyentuhnya, Xiaoyan dengan cepat mengangkat tangan kirinya. Pergelangan tangannya melingkari siku lawannya, menyingkirkan cakar itu. Dengan cepat, telapak tangannya menekan sisi kiri dada lelaki tua itu. Energi spiritual menyembur keluar dan terdengar suara retakan keras. Tulang rusuk lelaki tua itu patah dan tubuhnya terpental jauh. Saat itu, orang-orang yang tersisa mulai merasakan bahaya. Mereka segera bergerak maju, melepaskan aura kuat yang memenuhi udara. 4 leluhur asal bintang 3, kalian memang punya beberapa fondasi, tetapi hanya itu saja. Ketika lelaki tua itu terkejut begitu mereka menyadari tingkat kekuatan yang dimiliki pemuda di depan mereka. Aura yang bahkan lebih kuat dari milik mereka sendiri muncul dari tubuh Xiaoyan. Ketika lelaki tua itu terkejut, tanpa memberi mereka kesempatan untuk mundur, tubuh Xiaoyan bergetar. Sesaat kemudian, kilatan cahaya penguasa melesat cepat, diikuti oleh api yang membakar. Sosok-sosok itu terlempar dan terluka parah di udara. Xiaoyan mengangkat pedang suannya dan mengayunkan turun. Pedang raksasa itu menebas salah satu tetua sebelum lawannya sempat memberikan perlawanan. Serangan Xiaoyan hanya melukai 1 orang terakhir, namun dia bisa merasakan ketakutan yang mendalam. Dengan cepat, dia berusaha mengedarkan energi spiritual untuk melarikan diri. "Tuan, saya adalah pengurus kastil lava. Jika kau membunuhku, kastil lava tidak akan tenang hingga kau mati. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan diam saja saat kembali. Kamu terlalu banyak bicara." Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, tubuh Xiaoyan bergerak maju dengan cepat. Lelaki tua itu bergegas mengedarkan energi spiritual untuk membela diri, bersiap menggunakan kekuatan dao besar untuk membuat tanaman merambat kayu melilit tubuh Xiaoyan. Lelaki tua itu cepat menilai situasi dan berlari menuju lava yang menyembur keluar dari tanah. Selama dia bisa masuk ke lava, siapa yang akan bisa mendeteksi keberadaannya? "Bocah, tunggu saja amukan kastil lava." Dengan suara gemuruh, lelaki tua itu bergerak dengan cepat. Namun api ganas tiba-tiba menyembur dari tubuh Xiaoyan, membakar semua tanaman merambat kayu yang mengikat tubuhnya. Seketika itu juga, tangan magma besar terbentuk dari tanah dan menangkap lelaki tua yang berusaha melarikan diri ke magma. "Bodoh, apa kau tidak tahu bahwa api bisa membakar kayu?"
Suara ajakan Xiaoyan terdengar sebelum lelaki tua itu kehilangan segala tanda kehidupan akibat erosi lava. Dengan gerakan lembut, Xiaoyan mengayunkan tangannya, menyebabkan lava tersebar. Setelah itu dia menoleh dan memeriksa Qin Yan yang ada di dekatnya. "Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoyan bertanya dengan nada khawatir. "Aku tidak akan mati," ucap Qin Yan. Xiaoyan khawatir, namun Qin Yan menghiburnya dengan tenang. Sambil mengulurkan tangan, Xiaoyan memberikan botol giok dari cincin penyimpanannya. Qin Yan terkejut sejenak melihat botol itu. Aroma pil mulai tercium. Tak lama kemudian dia tersenyum kecewa. "Aku hampir lupa kalau kamu juga seorang alkemis." Meskipun Qin Yan belum pernah menyaksikan langsung Xiaoyan memurnikan pil, kabar tentang kemampuan pemurnian pil Xiaoyan sudah tersebar di seluruh lembah api terbakar. Qin Yan menyadari ini, dan tanpa basa-basi, dia menelan pil yang diberikan Xiaoyan. Setelah bertukar pandang dengan Xiaoyan, dia mulai memurnikan pil dengan serius. Cedera yang ditimbulkan oleh 4 ahli leluhur asal tidak bisa ditunda. Dengan bantuan pil yang diberikan Xiaoyan, kondisi Qin Yan akhirnya pulih setelah semalam. Mereka berdua tidak menunda lebih lama lagi dan melanjutkan perjalanan mereka ke kedalaman hutan pegunungan. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan mengetahui bahwa Qin Yan baru saja menerobos masuk ke leluhur asal beberapa bulan yang lalu. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke dataran api mengalir dan segera menjadi sasaran keempat orang itu karena token api Banyan. Jika bukan karena kebetulan Xiaoyan lewat, kemungkinan besar Qin Yan akan mati di tangan mereka. Setengah bulan kemudian, pemandangan di depan mereka mulai melebar saat mereka berdua bergerak dengan kecepatan tinggi. Hutan pegunungan yang lebat membentuk lingkaran, memperlihatkan dataran hijau di tengahnya. Di ujung dataran, 2 puncak gunung merah tua menjulang tinggi, dan di antara keduanya terbentang kota besar yang terbuat dari batu merah yang perlahan meluas seperti magma yang menyembur keluar dari dalam tanah. Itulah kota terbesar di dataran api mengalir, sekaligus faksi penguasa di sana, Kastil Lava. Pada saat ini Xiaoyan menatap kota yang ada di depannya dengan rasa takjub. Dalam hatinya, ia teringat pada 4 orang yang telah ia bunuh beberapa hari yang lalu. Mereka mengaku berasal dari benteng lava. Kini ia tidak menyangka akan tiba di tempat yang sama dengan mereka. Setelah berhenti sejenak di gerbang kota, Xiaoyan hanya mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh. Tak lama kemudian dia melangkah masuk ke kota. Di sampingnya, Qin Yan memandang sekitar dengan teliti lalu berkata, "Benar, selama perjalanan ke sini, aku juga mendengar bahwa benteng lava sedang mempersiapkan sebuah lelang besar. Tentu saja, lelang itu berkaitan dengan sisa-sisa pohon beringin api. Aku khawatir banyak faksi di wilayah tengah akan bergerak setelah mendengar kabar ini," ucap Qin Yan dengan nada serius. "Oh, jika begitu, sepertinya kita cukup beruntung," Xiaoyan menjawab dengan penuh minat. Sosok bayi Xijing yang hampir membuatnya kehilangan nyawa kembali terbayang dalam benaknya. Meskipun begitu, ia tak yakin apakah akan bertemu dengan bayi Xijing di sini. Namun dengan kekuatannya saat ini, jika ia menggunakan semua kemampuan, mungkin ia bisa melawan. Setelah melewati gerbang kota, sinar matahari langsung menyinari wajah mereka berdua. Xiaoyan tanpa sadar menyipitkan mata. Ketika membuka matanya kembali, ia melihat bangunan berwarna merah tua di depannya. Setelah beradaptasi dengan cahaya, ia melihat sekeliling dan mendengar Qin Yan mengomentari suasana. "Tempat ini sangat aneh. Kalau bukan karena aura orang-orang di jalan, aku hampir mengira ini adalah tempat Azura." Xiaoyan tertawa kecil. Ia memilih jalan secara acak dan mengangkat dagunya. "Ayo, kita cari tempat menginap terlebih dahulu. Kita sudah sampai di sini. Sebaiknya kita cari tahu lebih banyak tentang lelang itu. Mungkin ada informasi yang bisa berguna." Qin Yan mengangguk pelan, dan mereka berdua melanjutkan langkah menuju jalan yang lebih dalam. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah tempat untuk menginap dan duduk di sebuah rumah teh yang terletak di sepanjang jalan. Seperti yang diperkirakan, sebagian besar orang yang lewat tampaknya sedang membicarakan lelang yang diadakan oleh Kastil Lava. Bahkan, beberapa orang yang duduk di meja dekat mereka tampak terlibat dalam diskusi serupa. Tepat saat Xiaoyan dan Qin Yan sedang menyimak percakapan itu, seorang pemuda mendekat dari kejauhan. Saat Xiaoyan melihat orang ini, pemuda itu tertawa ringan. "Dari yang terlihat, kalian baru saja masuk ke kota kan? Apa kalian datang untuk lelang Kastil Lava juga?" Begitu pemuda itu selesai berbicara, pemuda itu melangkah lebih dekat dan duduk di meja mereka dengan senyum lebar. Seolah ada yang menarik perhatian di wajahnya. "Sepertinya kamu tahu sesuatu," Qin Yan bertanya sambil menyentuhkan jari pada cangkir teh dan memberikannya kepada pemuda itu. Pemuda itu menerimanya dengan santai, lalu menangkupkan kedua tangannya sebelum menjawab, "Nama saya Luan Xing. Saya sudah tinggal di Kastil Lava selama beberapa bulan, jadi mungkin saya tahu sedikit tentang para pengikut sekte luar. Sayangnya, saya juga mengenal beberapa barang yang akan dilelang.
Setelah mengatakannya, Luan Xing mengusap cangkir teh dengan ibu jarinya seolah menunggu respon. Tanpa ragu, Xiaoyan mengeluarkan sebuah tas kecil berisi batu roh dan meletakkannya di atas meja. Tak lama setelah itu, tas tersebut ditarik masuk ke cincin penyimpanan Luan Xing. Kemudian tawa riang tersungging di mulutnya. Hahaha, kalian memang langsung ke inti masalah. Bolehkah aku tahu apa yang kalian cari dalam lelang ini? Tanya Luan Xing sambil tersenyum lebar. Mari kita bicara tentang hal yang lebih penting, jawab Xiaoyan santai. Luan Xing tersenyum canggung, seolah sudah menduga percakapan ini akan segera beralih ke topik yang lebih berat. Ia melirik ke arah orang yang duduk di sampingnya, lalu berkata dengan lembut, "Apa yang kamu cari itu sangat penting. Banyak orang mengincarnya, bahkan keluarga besar pun. Kamu yakin tidak akan mengubah pikiran?" "Saya tidak tertarik dengan barang lainnya," jawab Xiaoyan tegas. Luan Xing mengangguk, lalu ia melanjutkan, "Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku tahu sedikit tentang barang terakhir yang akan dilelang. Aku hanya tahu bahwa itu adalah peta dari reruntuhan api Banyan." Peta? Xiaoyan dan Qin Yan langsung saling berpandangan. Sebuah peta dari reruntuhan api Banyan, itu berarti seluruh klan api Banyan berada di depan mereka. Jika mereka bisa mendapatkannya, harta karun yang tersembunyi di reruntuhan itu bisa jadi milik mereka. Seolah-olah membaca pikiran mereka, Luan Xing terkekeh. Dengan bibir yang sedikit terangkat, dia melanjutkan, "Selain itu, peta ini adalah satu-satunya yang dibawa oleh leluhur asal dari reruntuhan api Banyan. Harganya sangat mahal. Mengenai rahasia di dalamnya, sulit untuk dijelaskan." Dengan ketenangannya, Xiaoyan tidak dapat menahan rasa tertarik. Nilai dari peta yang dibawa oleh seorang leluhur asal dengan biaya besar sangat jelas. Barang ini berhubungan dengan seluruh reruntuhan api Banyan. Jika ada yang mendapatkannya, bukankah mereka akan bisa menguasai seluruh harta yang tersembunyi di dalamnya? Sementara itu, di Kastil Alpha, Xiao Xuan yang telah menyendiri selama setahun di kuil leluhur klan Xiao akhirnya membuka matanya. Dalam sekejap, niat pedang yang tajam melesat keluar dari matanya. Dan energi dari surga serta bumi yang terkumpul di ruang rahasia itu segera menggelora. Aura yang luar biasa muncul dari tubuh Xiao Xuan. Jubahnya berkibar dan niat pedangnya meluap. Setelah beberapa saat, tubuhnya berdiri tegak. Ketika ia mengangkat kepalanya, pedang yang tidak tampak terwujud dalam pusaran angin di atas kepalanya. Dalam sekejap pedang itu meluncur tinggi ke langit dan menembus awan. Pada saat yang sama, aura yang mengguncang menyebar ke seluruh klan Xiao. Beberapa tokoh terkemuka bergerak cepat. Dalam waktu singkat, sekelompok petinggi klan Xiao yang dipimpin oleh Xiao Yuheng muncul di langit di atas kuil leluhur. Mata mereka dipenuhi keterkejutan saat melihat pilar cahaya energi yang menjulang tinggi ke langit. Aura ini Xiao Xuan. Dia benar-benar berhasil mencapai tingkat dewa asal. Beberapa suara terkejut terdengar dari tenggorokan mereka. Xiao Dingtian dan yang lainnya terdiam tak percaya. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan saat melihat pemandangan yang luar biasa ini. Tetua pertama di samping pemimpin klan hampir tidak bisa menahan nafasnya. Sudah ada kecurigaan tentang hal ini setengah tahun lalu. Tetapi tidak ada yang menyangka Xiao Xuan akan mencapai pencapaian ini dalam waktu hanya setahun. Ini benar-benar menakjubkan. Hampir bersamaan dengan terobosan Xiao Xuan, di luar klan Xiao, di menara hitam tinggi yang menjulang di pusat kota Suyang, aura yang memuncak tiba-tiba menyebar. Sepasang mata yang telah tertutup selama bertahun-tahun perlahan terbuka. Itu adalah tetua kedua klan Xiao, Xiao Yitian. Di puncak Yun, sosok Ouyang Yu berdiri tegak, memandang ke arah klan Xiao. "Jadi, kamu terkejut dengan terobosan Xiao Xuan? Tapi tak masalah. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menentukan siapa yang lebih kuat di antara kita." Di kota Tianyang, sepasang mata emas yang tertutup tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia perlahan menatap ke arah klan Xiao. Setelah merenung sejenak, ia membuka mulutnya. Dan hampir pada saat yang sama, suara seperti lonceng bergema di seluruh klan Xiao terdengar jelas di telinga semua orang. "Pemimpin klan Xiao Yuheng, dengar perintahku. Mulai sekarang, klan Xiao akan menghapuskan posisi 3 kamar dalam. Xiao Xuan akan memimpin kamar dalam dan bertanggung jawab atas segalanya." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.